SMP Negeri 3 Wongeduku adalah salah satu sekolah yang terdapat pada Kecamatan Wongeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki akses jalan utama yang kurang baik. Sekolah kami jauh dari perkotaan dan memiliki lokasi yang unik secara geografis, dikelilingi oleh area persawahan dan perkebunan yang merupakan denyut nadi masyarakat sekitar. Jadi itu bentuk tuas ya? Ya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam mengharuskan guru untuk melakukan transformasi dalam pengajaran. Pembelajaran yang dulunya berpusat pada guru, kini harus bertransformasi menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid, dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid dan karakteristik materi. Inovasi strategi pembelajaran, pemanfaatan lingkungan belajar, pemanfaatan digital, teknik asesmen yang bervariasi, diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Dari teman-teman, hasil observasi kami di kebun kemarin, kami mendapatkan seorang petani sedang menggunakan Mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam tentu saja tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, pembelajaran yang saya lakukan pada umumnya masih berpusat pada guru sehingga pembelajaran menjadi kurang menggembirakan dan bermakna. Kedua, guru belum mengembangkan strategi yang tepat dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan karakteristik materi, serta belum memanfaatkan lingkungan belajar secara optimal. Ketiga, guru belum menjadikan murid sebagai pengguna teknologi. Dan yang keempat, teknik asesmen yang belum variatif. Untuk menjawab tantangan ini, maka saya membuat sebuah inovasi, yaitu strategi olah kaca. Strategi olah kaca adalah strategi terpadu berbasis lingkungan, penggunaan digital, dan asesmen cepat menggunakan bel rotasi. Aksi ini dimulai dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan murid dalam kelompok belajar. Didapatkan hasil 6 murid memiliki pengetahuan awal tinggi, 10 murid memiliki pengetahuan awal sedang, dan 14 murid memiliki pengetahuan awal rendah. Setelah itu, saya menyusun rencana pembelajaran dengan strategi olah kaca, kemudian mengimplementasikannya. Strategi olah kaca memiliki 6 fase, yaitu fase pertama orientasi masalah, fase kedua melakukan investigasi, fase ketiga analisis data, fase keempat komunikasi, fase kelima aplikasi solusi, dan fase keenam cek pemahaman atau asesmen formatif. Dalam menerapkan strategi olah kaca pada materi pesawat sederhana, saya lakukan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama saya lakukan 3 tahapan. Tahap pertama yang saya lakukan adalah mengorientasi siswa pada masalah. Tahap awal pembelajaran ini dimulai dengan sesi pleno yang dipimpin oleh guru menggunakan digital untuk memproyeksikan skenario masalah kontekstual. Misalnya, alat dan cara yang dapat digunakan untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan pada aktivitas manusia, serta memperkenalkan inti konsep. Fase kedua adalah melakukan investigasi. Di tahap ini, siswa bergerak keluar kelas atau ke sudut praktik yang ditentukan untuk menganalisis benda-benda yang termasuk dalam pesawat sederhana nyata, seperti gerobak dorong, cangkul, arit, dan lain-lain. Fase ketiga adalah analisis. Analisis dilakukan secara berkelompok melalui diskusi dan pengolahan informasi, serta mengarahkan murid untuk memahami hasil penyelidikan dan mempersiapkan diri pada kegiatan presentasi. Pada pertemuan kedua, dan sebelum murid melakukan presentasi, saya mengecek pemahaman awal murid dari hasil pertemuan sebelumnya melalui kuis interaktif pada aplikasi WordWall. Penggunaan WordWall krusial karena memberikan gambaran cepat mengenai miskonsepsi umum dan konsep yang belum tuntas, juga untuk membangkitkan semangat murid dalam memulai pembelajaran. Fase selanjutnya adalah fase keempat, komunikasi. Fase komunikasi, murid mempresentasikan hasil temuan observasi dan analisis mereka melalui penggunaan smartboard.
Smartboard yang digunakan sebagai media komunikasi sehingga memperkuat pembelajaran mendalam melalui penarikan kesimpulan. Fase kelima adalah aplikasi solusi. Dengan membuat model solusi untuk skenario masalah yang telah diorientasikan, dengan pembuktian berupa pembuatan prototipe alat yang menjadi solusi yang dapat diberikan murid untuk memaksimalkan suatu pekerjaan menggunakan pesawat sederhana. Fase terakhir adalah fase cek pemahaman atau asesmen formatif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan dilaksanakan menggunakan komando bel. Teknik pelaksanaannya adalah dengan melakukan asesmen berotasi dan setiap soal diberi waktu 3 menit untuk mengerjakan soal lalu berotasi ke soal berikutnya mengikuti instruksi bel. Seluruh aksi ini menunjukkan bagaimana strategi olah kaca bekerja, mulai dari orientasi di media digital, melakukan investigasi di lingkungan, melakukan analisis data, melakukan komunikasi untuk menyampaikan hasil investigasi dan analisis, mengaplikasikan solusi agar pembelajaran memiliki dampak nyata, dan melakukan asesmen cepat dengan bantuan digital dan asesmen berotasi dengan bel sebagai komando, sehingga terwujudlah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, saya salut untuk usaha yang dilakukan oleh Bu Yoris Aptasari SPD untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran mendalam. Semoga strategi olah kaca yang dikembangkan dapat terus dikembangkan ke depannya, diadaptasi dan menginspirasi bagi guru-guru yang lain, dan terus berinovasi. Saya sangat terkesan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yoris Aptasari. Jadi beliau melakukan strategi olah kaca dengan membawa anak-anak ke sawah untuk mengobservasi aplikasi pesawat sederhana. Ini adalah pembelajaran yang nyata dan kontekstual. Ibu Yoris Aptasari tidak hanya mengajarkan materi, tapi juga menumbuhkan kecintaan pada eksplorasi dan inovasi. Saya senang belajar tentang pesawat sederhana karena bisa jalan-jalan ke sawah dan belajar dengan papan pintar dan asesmen berotasi. Semoga pembelajaran selanjutnya tetap seperti ini. Saya sangat senang belajar pesawat sederhana karena menyenangkan dan bisa melihat langsung aplikasinya di sawah dan kebun. Melalui penerapan strategi pembelajaran olah kaca berbasis lingkungan, digital, dan bel rotasi, dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih mendalam dengan menekankan pada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mari Bapak Ibu guru hebat terus menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan menginspirasi, terlebih bagi murid dan bagi profesi kita. Terima kasih.